Ian ingin Tom mengatur pertemuannya dengan Reddington. Karena jika tidak, Tom akan bernasib sama. Assalamualaikum semua para set Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 episode 8 ini. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan jika sudah, saya minta izin kepada kalian untuk iklan yang mau lewat ini. Bagi kalian yang ingin membeli merchandise berupa kaos yang saya desain khusus untuk kalian para set Reddington, untuk saat ini hanya tersedia desain yang sudah saya posting di toko Shopee kami. Namun kedepannya insya Allah akan selalu ada desain-desain terbaru setiap minggunya. Jadi untuk kalian yang ingin membeli merchandise dari channel ini, bisa mengunjungi toko Shopee admin yang link tokonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan untuk Anda yang ada di luar negeri seperti Malaysia atau yang lainnya yang juga ingin membelinya, silahkan DM Instagram admin untuk informasi pemesanannya. Dan untuk Anda yang sudah melakukan pembelian, saya pribadi selaku pembawa cerita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya harap Anda yang sudah membelinya menyukai merchandise yang saya desain khusus untuk Anda itu. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya. Dimana di episode sebelumnya Tom dan Lena akhirnya berhasil menemukan Pete, tapi akibat itu pihak yang kita bisa konfirmasikan telah membunuh Nick Corporal menangkap Tom, Lena maupun Pete dan membawanya ke suatu tempat. Dimana di sini pria botak kacamata yang kali ini saya konfirmasi bernama Ian Garvey membunuh Lena maupun Pete yang menurutnya tidak berguna untuk kepentingannya yang ingin bertemu dengan Reddington yang belum kita ketahui maksud dan tujuannya itu. Tapi yang jelas Tom yang juga tak ingin bernasib sama seperti Lena dan Pete bersedia membantu Ian Garvey untuk menemui Reddington. Sementara untuk pria yang selalu mengawasi Lena dan Tom ini, kita akhirnya mengetahui bahwa dia adalah anak buah Reddington. Dimana akibat anak buahnya inilah Reddington juga akhirnya mengetahui bahwa Tom telah diculik, yang untuk saat ini Reddington juga tidak mengetahui jelas tentang orang yang menculik Tom dan membunuh Lena itu. Namun bagaimanakah kelanjutannya, kita akan segera mengetahuinya di video kali ini. Dan untuk itu saya minta kepada Anda untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Melanjutkan cerita sebelumnya, tepatnya sehari kemudian setelah episode sebelumnya, di mana Agent Kin yang mencoba menghubungi suaminya sejak semalam tapi tak mendapatkan jawaban, menyampaikan kepada Cooper bahwa suaminya, Tom, telah menghilang. Tom, he's missing. Dan untuk Tom itu sendiri yang saat ini masih ada di lokasi tempat dia ditawan oleh si botak kacamata yang kali ini saya bisa konfirmasikan bernama Ian Garvey. Dan di sini Tom yang merasa sangat bersalah atas kematian Lena menyampaikan kepada Ian bahwa Lena tidak tahu apa-apa, tapi kenapa dia harus dibunuh juga. Dimana Ian yang mendengar itu menjawab itu semua akibat keingintahuan Tom yang mencoba mengidentifikasi kerangka tulang itu. Tapi Ian berterima kasih akan hal itu karena berkat Pete yang mencoba menjalankan program kodis yang bisa dibilang program atau database-nya milik federal untuk mencocokkan DNA dari tulang yang ada di koper ini, Ian bisa melacaknya hingga menemukan Pete. Dan sebetulnya profil DNA dari kerangka tulang itu sudah berhasil ditemukan Pete yang sekarang ada di amplop ini. Tapi untuk saat ini kita belum bisa melihat isi amplop yang dipegang Ian ini. Dan Ian yang mengetahui kekuatan Reddington sangat legendaris menyampaikan kepada Tom bahwa dengan isi di dalam amplop ini Ian akan bisa mengontrol kekuatan Reddington itu. Dan untuk itu Ian ingin Tom mengatur pertemuannya dengan Reddington, karena jika tidak Tom akan bernasib sama seperti Lena dan Pete yang saat ini mayatnya dimusnahkan dengan sangat mengerikan menggunakan sebuah mesin.
Dan untuk Reddington yang dalam perjalanan bersama Dembe dihubungi oleh anak buahnya yang masih mengawasi lokasi tempat Tom itu ditawan. Dimana di sini anak buah Reddington ini menjelaskan situasi saat ini yang ternyata Reddington ini menuju lokasi itu yang dimana kurang lebih 20 menit lagi Reddington akan tiba di lokasi untuk menyelamatkan Tom. Dan untuk itu Reddington meminta diberikan update informasi 10 menit kemudian. 20 minutes away. I want an update in 10. Namun tak lama setelah Reddington menutup teleponnya, Reddington dihubungi oleh Tom yang tentu saja dalam paksaan Ian Garvey itu untuk memancing Reddington. Dan di sini Reddington yang memahami situasinya memancing dengan memberikan alamat ke sebuah motel yang jaraknya cukup jauh dari tempat ini dengan alasan bertemu di sana. Dan Ian yang tak tahu bahwa dia telah dibohongi berencana untuk pergi ke motel hanya dengan membawa 3 anak buahnya karena sisanya akan menjaga Tom di tempat ini. Sementara untuk Agent Kin yang ada di Blackside, Agent Kin yang masih tak memiliki petunjuk untuk menemukan Tom mencoba mencari informasi dengan menghubungi Reddington yang dalam perjalanan yang kita tahu untuk menyelamatkan Tom itu. Tapi di sini ternyata Reddington tidak mau memberitahu Agent Kin tentang apa yang akan dilakukannya, yang mungkin bisa kita spekulasikan alasan Reddington tak memberitahu Agent Kin karena Reddington tak ingin jika FBI pergi ke lokasi saat ini Tom berada, Agent Kin akan menemukan kerangka tulang dan amplop yang kita lihat tadi. Namun tak lama setelah Agent Kin menutup teleponnya, Donald yang baru mendapatkan informasi menyampaikan kepada Agent Kin bahwa mobil Tom telah ditemukan terparkir di sebuah motel. Dan akibat itulah Agent Kin dan Donald pergi ke motel yang sebelumnya kita ketahui Pete menginap di motel ini. Dimana di sini setelah Agent Kin memasuki kamar motel yang mereka curigai Tom ada masuk ke kamar motel ini karena mobilnya tepat terparkir di depan kamar ini, Agent Kin terlihat panik karena kamarnya terlihat berantakan dan banyak darah bersimbuhan. Terlebih setelah Agent Kin mencoba menghubungi ponsel suaminya, Agent Kin dan Donald menemukan bahwa ponsel Tom ada di kamar motel ini. Namun apakah yang akan dilakukan Agent Kin dan kawan-kawan selanjutnya setelah menemukan petunjuk bahwa Tom memang dikonfirmasi ada di tempat ini, dimana untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya, karena kita akan ke sisi Tom yang ternyata mendapatkan kesempatan melarikan diri setelah berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Ian Garvey itu, yang tentu saja anak buahnya ini pun segera menghubungi Ian yang saat ini sedang menunggu Reddington di motel yang kita semua tahu bahwa Reddington tidak akan datang ke tempat ini. Dan ternyata Tom berhasil melarikan diri dengan membawa kerangka tulang yang di dalamnya terdapat amplop yang bisa saya pastikan Reddington tak ingin Tom maupun Agent Kin melihat isi amplop itu. Dimana dalam pelarian Tom itu yang masih dikejar oleh beberapa anak buah Ian, Reddington datang meminta Tom untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun Tom yang ragu bahwa jika dia masuk Reddington sudah pasti akan mengambil koper yang dibawanya itu, sempat terdiam beberapa saat hingga akhirnya inilah yang terjadi. Di mana Tom terkena tembakan yang untungnya tidak mengenai bagian vitalnya, yang dimana akibat itulah Tom akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mobil Reddington itu, dimana Reddington, Tom maupun Dembe pun berhasil melarikan diri. Namun pelarian mereka hanya sampai beberapa kilometer saja karena mobil Reddington terlihat rusak akibat terkena tembakan dari anak buah Ian Garvey yang mengejar Tom tadi. Dan akibat inilah Reddington, Tom maupun Dembe memutuskan masuk ke hutan dengan membawa koper berisi kerangka tulang itu dan sebuah tas berisi senjata yang dibawa oleh Dembe ini. Sementara Tom, Dembe maupun Reddington memasuki hutan di sisi Agent Kin dan kawan-kawan, berkat Aram yang melacak GPS mobil Tom, Agent Kin dan Donald akhirnya pergi ke lokasi tempat sebelum Tom dan Lena pergi ke motel tempat Pete menginap tadi. Dimana akibat keterangan sheriff inilah Agent Kin dan Donald mengetahui bahwa Tom tidak sendirian melainkan bersama Lena yang dideskripsikan oleh sheriff ini, yang ke tempat ini hanya untuk melihat rekaman CCTV. Dan setelah Agent Kin maupun Donald melihat rekaman CCTV itu juga, mereka akhirnya mengetahui tentang Pete yang mereka spekulasikan Tom dan Lena
ingin mencarinya itu. Dimana setelah Aram mendapatkan profil Pete dan informasi yang dia kumpulkan, Agent Kin dan kawan-kawan akhirnya mengetahui bahwa Tom sedang menyelidiki kematian korban karena dari informasi yang Aram dapatkan, Pete McGee adalah salah satu orang yang dihubungi Nick sebelum kematiannya itu. Namun sebelum kita melihat langkah selanjutnya yang akan dilakukan Agent Kin dan kawan-kawan, kita ke sisi Reddington, Tom maupun Dembe yang saat ini telah berhasil menemukan sebuah rumah yang entah ditinggal kemana oleh pemiliknya. Dan di rumah inilah sementara Dembe mencoba menghidupkan mobil yang sudah lama tidak digunakan ini, Reddington mencoba mengobati Tom yang terkena tembakan di punggungnya itu, yang tentu saja sambil melakukan percakapan yang intinya dalam percakapan mereka itu Reddington menyampaikan bahwa dia sudah mengingatkan Tom untuk menghentikan pencariannya, tapi Tom tetap melakukannya dan akibat itulah banyak orang yang tidak bersalah tewas akibat ulah Tom ini. Dan tak lama setelah Reddington selesai mengobati luka Tom ini, Reddington dan Tom yang melihat Ian dan anak buahnya menemukan tempat ini mencoba untuk bersembunyi. Namun persembunyian mereka pada akhirnya diketahui oleh salah satu anak buah Ian Garvey, tapi untungnya Reddington, Tom, dan Dembe berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Ian Garvey dan melarikan diri menggunakan mobil yang ditemukan Dembe itu, dimana pelarian mereka akhirnya terhenti di sebuah stasiun gas untuk mengisi bahan bakar untuk mobil mereka. Dan di sini Tom pun mencoba bertanya kepada Reddington tentang kerangka tulang siapakah sebenarnya yang ada di dalam koper itu, dimana Reddington yang mendengar itu menyampaikan dengan menceritakan bahwa ketika dulu sebelum dia menyerahkan diri kepada FBI, Reddington berada di Andes di pegunungan yang terletak di Amerika Selatan ketika Reddington mendengar Tom dan Agent Kin telah bertunangan, dimana saat itu pemerintah Kolombia telah meminta bantuan Reddington dalam menegosiasikan pembebasan tentara yang ditahan oleh pemberontak kala itu. Dan pada saat itu Reddington adalah perantara yang langka yang menjadi perantara penjualan senjata dan peralatan untuk kedua belah pihak dalam konflik, yang dimana akibat itulah Reddington baru bisa kembali ke Amerika di saat pernikahan Tom dan Agent Kin dilangsungkan. Dan sebetulnya Reddington keluar dari pegunungan Andes itu dibutakan oleh amarah karena Tom dipekerjakan Reddington hanya untuk menjaga Agent Kin, tapi Tom malah menikahi Agent Kin. Dan saat itu Reddington sudah sangat yakin bahwa Reddington akan membunuh Tom. Tapi kemudian ketika Reddington melihat cara Agent Kin memandang Tom, Reddington tidak sanggup menghancurkan kebahagiaan Agent Kin saat itu karena Agent Kin terlihat sangat mencintai Tom. Jadi itulah alasannya kenapa sampai saat ini Reddington tidak ingin membunuh Tom ini. You must die, and then with the way she looked at you. Ya akhirnya Tom yang tahu bahwa Reddington tidak akan memberitahu tentang kerangka tulang siapakah yang diberikan mendiang Mr. Kaplan itu, Tom pun meminta izin untuk pergi ke toilet yang ada di stasiun gas ini, dimana selang beberapa saat setelah kepergian Tom, Reddington yang merasa sangat curiga akhirnya membuka koper yang dibawanya ini, yang dimana Reddington pun sangat terkejut karena isinya telah ditukar semua oleh Tom dengan senjata yang seharusnya ada di tas satunya, dimana Reddington yang mengetahui itu pun segera mencari Tom. Namun sayangnya Reddington dan Dembe sudah terlambat karena Tom sudah berhasil melarikan diri membawa kerangka tulang beserta amplop yang kita ketahui isinya adalah profil dari kerangka tulang pemberian Mr. Kaplan itu. Sementara untuk Agent Kin, Aram akhirnya menyampaikan kepadanya bahwa kepolisian lokal menemukan lokasi pembunuhan yang salah satu korbannya dikonfirmasi adalah Pete McGee, yang dimana akibat itu Agent Kin dan Donald pun pergi ke lokasi tempat sebelumnya Tom, Lena, dan Pete ditawan oleh Ian Garvey, dimana akibat TKP ini yang terlihat mengerikan ini yang kita tahu kejadiannya seperti apa, Agent Kin lagi-lagi merasa ketakutan tentang apa yang terjadi dengan suaminya. Namun Donald mencoba menenangkan Agent Kin dengan menyampaikan bahwa Tom bukan salah satu korban yang ada di tempat
ini. Dan untuk Tom itu sendiri, ternyata saat ini dia ada di sebuah stasiun kereta yang dimana disinilah Tom pun akhirnya membuka amplop yang berisi data dari kerangka tulang pemberian Mr. Kaplan itu. Namun untuk saat ini kita belum diperlihatkan tentang data yang dilihat Tom ini. Tapi yang pasti Tom sangat terkejut setelah melihat isinya dan Tom langsung menghubungi Agent Kin yang masih ada di lokasi ini. Dimana di sini Tom meminta Agent Kin untuk mendengarkannya baik-baik. Yang dimana Tom menyampaikan bahwa Agent Kin harus mengantarkan Agnes ke tempat babysitternya dan menunggu Tom di apartemen mereka karena Tom ingin melihatkan sesuatu yang sangat penting untuk Agent Kin. Go to the house. Meet me there. I'm gonna explain everything. Dimana setelah Tom menutup teleponnya, Tom pun mencoba mengganti pakaiannya dengan mencuri salah satu tas milik pengunjung lain. Dan untuk Reddington mengetahui dia kehilangan jejak Tom, Reddington pun menghubungi Aram dimana akibat inilah Reddington akhirnya mengetahui bahwa Tom ada menghubungi Agent Kin karena Aram menyampaikan Agent Kin tiba-tiba menghilang dan mematikan ponselnya. Namun setelah Aram melacak panggilan terakhir yang diterima oleh Agent Kin, Aram mengetahui bahwa Agent Kin mendapat panggilan dari telepon umum yang ada di stasiun saat ini Tom berada. Dan akibat mengetahui itu, Reddington pun meminta operator stasiun melakukan panggilan darurat untuk Tom Kin. Di mana Tom yang mendengar itu pun akhirnya mengangkat panggilan dari Reddington, di mana di sini Reddington lagi-lagi meminta Tom untuk menghentikan apapun yang direncanakan Tom. Namun Tom yang mendengar itu menjawab bahwa dia sudah mengetahui semuanya dan Tom akan memberitahu Agent Kin semuanya tentang apa yang diketahuinya itu. I know everything. And Alice is gonna know too. Dan di sini Reddington pun menyampaikan kepada Dembe bahwa dia yakin Tom tidak akan pergi tanpa membawa Agent Kin. Jadi Reddington meminta Dembe untuk segera pergi ke apartemen Agent Kin, yang dimana kurang lebih Reddington dan Dembe tiba di apartemen Agent Kin dalam beberapa puluh menit lagi. Namun di sisi Agent Kin itu sendiri yang baru saja selesai mengantarkan putrinya ke tempat babysitternya dan kembali ke apartemennya, Agent Kin dibuat terkejut karena Agent Kin melihat Tom sudah terikat dan terluka yang ternyata akibat Ian Garvey dan anak buahnya. Nah, di sini setelah mendapatkan kembali kerangka tulang beserta amplopnya, Ian Garvey pun mencoba memberi peringatan kepada Tom dengan menikamnya dengan 2 kali tusukan. Sementara Agent Kin yang mencoba untuk melawan, dia pun juga harus mendapatkan pukulan yang dimana akibat ini kepala Agent Kin terbentur sangat keras ke lantai yang membuatnya setengah sadarkan diri. Dan di sini Ian Garvey menyampaikan bahwa Tom harus menghubungi Reddington dan memintanya segera ke tempat ini. Namun Tom yang tahu bahwa jika Reddington ke tempat ini, Tom tidak bisa menyampaikan rahasia yang ditemukannya kepada Agent Kin. Dan akibat itu Tom pun menolak keinginan Ian Garvey itu. Dan akibat itulah Tom pun akhirnya mendapatkan satu tikaman lagi yang cukup dalam. Dimana setelah Ian menikamnya, Ian yang tahu bahwa Tom sudah tidak berguna untuknya, Ian pun berencana pergi dari apartemen Agent Kin ini membawa kerangka tulang itu dan memerintahkan anak buahnya yang lain untuk membereskan Agent Kin maupun Tom. Dan tak lama setelah kepergian Ian Garvey itu, Tom mendapatkan kesempatan mengambil pisau yang digunakan untuk menikamnya itu. Yang pada akhirnya setelah Tom melihat Agent Kin ingin segera dibunuh, Tom pun dengan cepat melakukan perlawanan yang dimana akibat itu beberapa anak buah Ian Garvey berhasil dilumpuhkannya. Namun karena tenaga Tom mulai melemah akibat tikaman yang didapatkannya, Tom sempat terpojok oleh salah satu anak buah Ian Garvey ini. Sementara Agent Kin yang tak mempunyai tenaga sama sekali akibat luka yang didapatkan di kepalanya itu, Agent Kin hanya bisa melihat saja suaminya yang berusaha menolongnya sedang terpojok itu. Tapi untungnya Reddington dan Dembe pun akhirnya tiba dan berhasil membunuh semua anak buah Ian Garvey yang ada di apartemen Agent Kin ini. Tapi terlihat kondisi Tom cukup kritis karena Tom sudah banyak kehilangan darah akibat tikaman yang didapatkannya itu. Dimana Reddington yang mengetahui itu pun meminta Dembe untuk menghubungi Cooper karena Reddington berencana membawa Agent Kin maupun Tom ke rumah sakit terdekat.
terdekat. Yang dimana pada akhirnya Reddington dan DMB pun membawa Tom dan Agent King untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, dimana dalam perjalanannya mereka dikawal oleh Donald dan Afabi maupun kepolisian lokal. Dan di sini Reddington pun menyaksikan momen haru yang dimana Tom maupun Agent King saling menguatkan satu sama lain agar mampu bertahan dengan luka yang mereka alami itu. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit dan mendapatkan perawatan masing-masing. Sementara Reddington menunggu di dalam mobilnya, Donald dan kawan-kawan menyaksikan proses perawatan mereka secara langsung. Di mana malam itu pun dilewati Reddington dan yang lain dengan kegelisahan yang mendalam. Dan di sini kita diperlihatkan 10 bulan kemudian setelah kejadian tragis yang menimpa Tom maupun Agent King. Dimana di sini terlihat Reddington sedang membacakan cerita dari novel yang dibacanya. Di samping ranjang yang terlihat, Agent King masih dalam perawatan dan masih tidak sadarkan diri. Namun tak lama setelah Reddington selesai membacakan ceritanya, Reddington terlihat sangat bahagia karena Agent King akhirnya terbangun dari koma panjangnya itu. Yang tepatnya sudah 10 bulan dia tidak sadarkan diri akibat luka di kepalanya yang sepertinya cukup serius karena mengakibatkan Agent King koma selama 10 bulan. Dan di sini Agent King yang belum bisa berbicara mencoba menanyakan kepada Reddington dengan menuliskan pertanyaannya itu, yang dimana pertanyaan pertamanya adalah sudah berapa lama dia mengalami koma. Dimana setelah Agent King mengetahui bahwa dia sudah koma selama 10 bulan, Agent King melanjutkan pertanyaan keduanya yang menanyakan bagaimana dengan suaminya Tom. Dimana di sini Reddington cukup lama terdiam untuk menjawab pertanyaannya itu. Tapi pada akhirnya Reddington pun menyampaikan dengan berkata bahwa Tom, suaminya, telah meninggal dunia karena tidak bisa bertahan akibat kehilangan darah yang sangat banyak akibat luka tikaman yang didapatkannya itu. Dan Agent King yang mendengar itu pun tak bisa lagi menahan kesedihan yang dialaminya itu akibat kehilangan suami yang dicintainya itu. Dimana di scene akhir pun kita akhirnya diperlihatkan tentang perkataan Reddington yang dimana kita mendapatkan konfirmasi bahwa Tom memang benar telah meninggal dunia. Dan dengan ini Agent King pun secara resmi saya nyatakan sebagai seorang janda yang mempunyai anak satu. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat datang dan Assalamualaikum.